Assalamualaikum, kembali lagi di channel saya, Martalia Channel. Oke teman-teman, apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman sehat, sehat walafiat, dan selalu diberi keselamatan, kesehatan, dan rezeki yang melimpah. Amin. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas atau menceritakan tentang mengapa dan kenapa wanita Indonesia atau perempuan Indonesia lebih suka berkawin dengan lelaki Malaysia dibandingkan dengan lelaki Indonesia. Ini saya akan menjelaskan kenapa saya berkawin dengan lelaki India Malaysia. Jauh-jauh datang Malaysia, berkawin dengan orang Keling di Malaysia, sementara di Medan banyak orang Keling. Oke, sini saya akan menjelaskan mengapa. Tiga sebab kenapa perempuan Indonesia lebih suka menikah atau berkawin dengan lelaki Malaysia. Tiga sebab ini yang susah didapat dari lelaki Indonesia. Bukan semua, tapi ada juga yang tiga nih di lelaki Indonesia, tapi lelaki Malaysia nih tiga sebab ada. Rata-rata lelaki Malaysia ini ada kenapa kita perempuan Indonesia lebih suka dengan lelaki Malaysia. Oke. Sebab pertama, lelaki Malaysia ini dia romantik. Dia romantik tuh dalam bidang apa? Bidang apapun. Dia akan romantik. Walaupun susah macam mana pun, laki-laki Malaysia, kita hari jadi ke apa, walaupun satu kuntum bunga pun dia akan bagi ke kita. Dia akan ingat selalu. Dia akan bagi hari jadi kita kah, ataupun hari perkawinan kita kah, ataupun kalau kita masak-masak sedap pun dia akan berterima kasih, akan sayang, terima kasih sudah masak sedap-sedap. Lelaki Malaysia akan cakap macam tu. Lelaki Malaysia tidak akan pernah malu untuk mengatakan sayang, cinta, akan sekali I love you ke, saya cinta awak ke, saya sayang awak. Lelaki Malaysia tidak pernah malu mengucapkan kata itu kepada pasangan dia. Itu yang susah didapat dari lelaki Indonesia. Kebanyakan lelaki Indonesia dia tak akan mau bercakap saya sayang sama kamu, saya cinta sama kamu, saya akan jaga kamu, apa semua. Lelaki Indonesia susah untuk mengucapkan kata itu, perkataan itu. Lain dengan lelaki Malaysia. Lelaki Malaysia tak kira bangsa apapun, India ke, Cina ke, Melayu ke, dia akan senantiasa, kalau dia sayang dia akan cakap saya sayang awak, saya cinta awak, saya akan jaga awak. Dia tak akan pernah malu lelaki. Itu lelaki, kelebihan dari lelaki Malaysia. Dia tidak akan pernah malu mengucapkan kata sayang kepada pasangannya. Itu yang membuat kita para wanita perempuan Indonesia, terutamanya saya, merasa bangga atau merasa saya bahagia atau merasa berbunga-bunga dapat suami orang Malaysia, walaupun dia India, berbangsa India, tapi alhamdulillah dia walaupun dia berbahasa Indonesia, romantik dia tuh memang sampai saya sudah anakku sudah besar, sudah banyak anak, dia sayang, dia romantik, dia tak berubah. Itu yang saya dapatkan dari lelaki yang katanya orang Keling lah. Tapi orang Keling, suami saya ini betul-betul tidak akan dapat dia punya perangai itu, tidak akan saya dapat dekat orang Keling di Indonesia ataupun orang bangsa apapun dekat Indonesia. Itu yang nomor satu yang kita perempuan Indonesia, terutama saya, yang dapat dari lelaki Malaysia. Dia sangat romantik, dia menjaga kita bagus-bagus. Itu dia kenapa saya lebih memilih lelaki India Malaysia. Ya pertama itu memang sudah tadi Allah sudah tentukan, Allah sudah jodoh saya, mungkin Allah sudah takdirkan saya sudah
menikah dengan lelaki India itu sudah takdirkan. Allah sudah tentukan garis tangan jodoh saya. Tapi saya bersyukur kepada Allah, alhamdulillah saya diberi jodoh yang sayang, yang romantis, yang bertanggung jawab kepada saya. Itu penjelasan pertama. Dan seterusnya penjelasan saya yang kedua, mengapa? Kedua kenapa? Kedua, lelaki Malaysia kebanyakan rata-rata, memang kebanyakan lelaki Malaysia bertanggung jawab dalam bidang apa, dalam hal apa, dalam segala hal. Ini bisa kita bukan untuk memojokkan apa, tapi memang ini yang saya dapat dari lelaki yang orang cakap lelaki keling. Oke, lelaki yang keling yang saya dapat, ataupun saya ingat teman-teman pun ada juga yang berkahwin dengan lelaki India pun akan merasa sama dengan saya, tak kira India ke Melayu ke Cina. Memang kebanyakan memang lelaki Malaysia bertanggung jawabnya lebih. Betul, dia bertanggung jawab, bukan bertanggung jawab kepada kita saja, dia berkawan sama kita, dia bertanggung jawab sama kita saja, tapi kepada keluarga kita di Indonesia pun dia bertanggung jawab. Itu nomor 2 sebab kenapa saya memilih atau berkawin dengan lelaki Malaysia. Tanggung jawabnya lebih. Ya, teman-teman mau tahu tanggung jawab itu apa? Tanggung jawab itu apa? Seperti pengalaman teman-teman yang sudah berkawin dengan perempuan Indonesia ke lelaki Indonesia ke perempuan Indonesia lah. Bukan senang lelaki Malaysia mau berkawin dengan perempuan Indonesia. Berkawin yang betul-betul lah, maksudnya yang dokumen semua urusannya yang resmi. Banyak proses lelaki Malaysia mau berkawin sama kita, warga negara Indonesia. Semua surat-surat kena lengkap, kita perempuan Indonesia kena pulang balik Indonesia. Banyak urusan, surat menyurat, semua banyak urusan. Tapi lelaki Malaysia, dia suami saya pun saya rasa semua sanggup atau bertanggung jawab, dia urus semua sampai semua lengkap, sampai saya mendapatkan status istri kepada warga negara Malaysia. Saya rasa saya urus perkawinan saya, bukan saya kena ulang balik Indonesia kurang lebih 4 kali. Last kali saya balik seorang diri, 2 kali saya balik, 3 bulan sana, balik sini, lepas tak cukup lagi surat, saya kena balik lagi Indonesia seorang, lepas tak cukup surat lagi, saya balik sini, lepas tu 4 kali macam tu. Yang keempat kalinya suami saya ikut, ke 1 kali buat semua baru, bukan saja masa, duit, apapun, memang banyak urusan dan banyak rintangan untuk lelaki Malaysia menikah dengan perempuan Indonesia. Tapi mereka sabar, tapi mereka bertanggung jawab, mereka selesaikan semua, karena mereka memang betul-betul mau menikah sama kita. Memang dia bertanggung jawab, dia betul-betul sampai Indonesia pun dia dengan saudara-saudara pun macam saudara-saudara saya masih open, tak ada, walaupun dia lain bangsa. Itu sama mak saya dekat sini pun walaupun saya sudah datang Malaysia, sudah duduk pun, dia tetap telepon mak saya, tanya apa kabar adik saya. Dia tanggung jawab memang. Kadang-kadang dia tanya, mak sana cukup ke apa-apa, tak nak bagi apa-apa. Walaupun di sini saya susah, dia akan tanya juga ke Indonesia macam mana mak saya, apa-apa nak duit ke apa. Itu bagusnya lelaki Malaysia. Itu yang saya dapat dari lelaki Malaysia. Tapi saya tak tahu ya, tapi memang macam tu tanggung jawab dianya. Memang laki-laki Malaysia tanggung jawab dia memang besar dibanding dengan lelaki Indonesia. 3,
Ini yang sangat penting bagi saya yang setelah berumah tangga. Sebelum berumah tangga pun masih bercinta pun, ini pun ada di sifat suami saya lah. Yang nomor 3 ialah, yang pertama tadi dia romantis, nomor 2 dianya tanggung jawab, nomor 3 ialah penyabar. Lelaki Malaysia kebanyakannya penyabar, tidak seperti kebanyakan lelaki Indonesia. Tapi lelaki Malaysia penyabar, memang rasa sabar dia tuh lebih terhadap kita perempuan. Sebab perempuan ini kan emosi dia kadang-kadang tak terkawal, ada mood-mood juga. Masa cinta kah, masa berumah tangga kah, suami saya penyabar. Kita kadang-kadang tak tentu arah perempuan ini, kadang kita pernah cuci pinggan ke, cuci baju ke, urus anak sekolah ke apa kan, tiba-tiba mood tak elok, masak tak ada, suami balik-balik kerja tanya, belum masak kayang, abang nak makan, dia cakap. Mood pun saya tak elok. Seharusnya kita wanita ni kan, istri kan tanya, belum lah bang, tak sempat. Tapi kita perempuan kan ego, mau menang sendiri. Cakap, macam mana mau masak? Berusaha lah, ini cuci baju, ini apa, macam ni. Macam mana ada masak, saya untuk masak. Saya sendiri yang macam tu, kadang-kadang kan emosi, mutailok kan. Tapi suami saya, dia takkan lawan, dia cakap, oh banyak kerja. Tapi dia tengok peti ais, apa yang ada, dia buka, dia tengok apa semua, dia masak. Dia siap masak, dia kupas lubang semua, dia masak. Dia masak nasi ke apa semua siap. Lepas masak, okey yang abang dah siap masak aja makan. Macam tu. Lelaki Indonesia boleh ke macam tu? Saya cakap guarantee tak boleh dapatnya. Saya cakap. Tapi di lelaki Malaysia kita boleh dapat sifat penyabar yang macam tu. Lelaki Malaysia dia boleh masak, urus rumah, jaga anak, boleh. Kalau lelaki Indonesia dia pergi kerja, balik kerja, dia tengok belum masak, apalah belum masak, orang balik kerja capek-capek mau masak, mau makan, belum masak, apa aja kerja kau. Pengalaman saya sudah tengok orang tua saya macam tu, jiran-jiran saya pun dekat kampung, saya tengok ada macam tu. Tetapi laki-laki Malaysia tak ada. Laki-laki Malaysia dia sangat penyabar. Dia tengok bini dia penat buat kerja apa, dia boleh masak, dia sanggup masak, dia boleh jaga anak, dia boleh sapu rumah, cuci kain, cuci baju, semua boleh. Itu yang sebenarnya di laki Malaysia. Dia boleh pergi pasar beli cabai, beli bawang, beli beras, belanja sana, belanja tu macam beli barang, boleh pergi pasar. Lelaki Malaysia boleh. Tak kira muda ke tua ke, lelaki Malaysia memang kebanyakannya lelaki Malaysia pergi pasar beli barang, masak. Kalau lelaki Indonesia boleh masak? Tak. Dia balik kerja, dia tengok bini tak masak, dia bising merepek, dia lepas pergi kedai, pergi makan kedai, duduk sorang-sorang. Itu lelaki Indonesia. Tapi tidak dengan lelaki Malaysia. Dia tengok balik, dia tengok suami bini dia macam mana, dia sabar dengan sabar, dia tolong bini dia masak, dia selepas masak dia panggil bini dia makan sekali, anak dia makan sekali. Itu keistimewaan orang Malaysia. Lelaki Malaysia dia penyabar. Walaupun kita perempuan marah-marah dia akan sabar. Dia akan cakap, sudah layang, nanti abang buat. Apa yang penat kan, tak apa nanti yang buat, abang buat, dia cakap. Lagi Indonesia takkan cakap macam tu. Mesti apa kau buat? Capek apa kau? Mau berusaha apa? Suami balik kerja pun belum masak, apa aja kerja kau di rumah? Itu yang ada di laki-laki Indonesia. Tapi lelaki Malaysia tak ada. Yes, itu yang pengalaman saya lah. Lelaki Malaysia memang penyabar. Dalam bidang apapun dia memang penyabar. Bukan penyabar dalam hal untuk memasak aja apa. Kalau kita mau pergi mana-mana kan, suami pun tahan. Kita macam kita ada anak kan, kita mau keluar, so dia sanggup, kita mandi, dia sabar, kita tunggu, kita siapkan anak kita mandi, kita perempuan kan kalau sudah mau keluar kan siap makeup,
Malaysia papa semua. Tapi laki-laki Malaysia sabar tunggu. Kalau dia tengok anaknya kita belum siap kan, kita lagi tengah siap-siap tunggu makeup ke apa, dia tengok anak belum siap, dia siapkan anak, dia pakaikan baju, dia bedakkan baju semua, dia pakaikan bedas, pakaikan baju semualah. Dia sabar untuk tunggu perempuan bini dia untuk bermakeup apa semua papa. Itu yang ada di sifat lelaki Malaysia. Dia sabar dalam bidang apapun. Tidak juga sabar dengan bidang itu, lelaki Malaysia juga sabar dengan repetan atau omelan atau bebelan kita perempuan. Dia akan sabar. Kita perempuan kan kalau capek suka membebel, suka merepet. Tapi lelaki Malaysia, suami saya akan cakap, sabar layang, janganlah macam itu, oke nanti apa abang buat. Tengok anak-anak nanti merepet kan, anak-anak marah, anak-anak suka conteng-conteng rumah atau coret-coret dinding ni semua, dia akan sabar. Dia cakap, tengok anak-anak sudah conteng-conteng di rumah apa, dia sabar. Sudah sabar, nanti ada duit pergi cat lah rumah. Itu nomor 3 sifat laki Malaysia yang kita dapat dari sifat laki Malaysia. Dia penyabar, memang sangat-sangat penyabar. Itu dia lah. Ini saya tak ada bermaksud untuk membandingkan, tapi membandingkan juga kan. Tapi memang ini yang saya dapat. Ini saya bercerita karena mereka bercakap, ada seseorang bercakap kepada saya, itu yang saya menjelaskan di video ini, supaya dia tahu kenapa saya jauh-jauh ke Malaysia berkawin dengan orang Keling, hanya untuk berkawin dengan orang Keling. Ini penjelasan saya. Jadi kalau mudah-mudahan dia mendengar, mudah-mudahan dia melihat video saya, ya alhamdulillah. Memang ini ketutupan Allah, sudah jodoh Allah saya berkawin dengan dia. Tapi di 3 hal ini dia kena paham. Kalau dia tengok video ini, mudah-mudahan kamu paham kenapa saya berkawin dengan orang Keling Malaysia, ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak dan mendengarkan penjelasan saya. Kenapa saya berkawin dengan orang Keling, ataupun saya rasa bukan saya saja, atau teman-teman wanita perempuan Indonesia lain pun, kenapa dia memilih lelaki Malaysia untuk berkawin. Saya rasa ini sebab pun mereka akan, karena ini sebab, 3 sebab nih. Jadi untuk di video kali ini kalau ada lebih kurangnya tersalah saya cakap, saya minta maaf. Ambil yang baik, buang yang buruk. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya. Lebih kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.